Selamat malam Romo dan Pak Hong Chin. Sungguh berbahagia kita hari ini bisa berkumpul ya. Kita bisa mengobrol bareng lagi, ngobrol tentang satu topik yang sangat menarik. Bagaimana kita harus menjalin jodoh baik di masyarakat dan di tengah kita yang program ini kita condongnya akan membahas tentang bisnis. Kita akan selain bisnis kita juga akan membahas bagaimana sih menjalin hubungan baik, dan ada kaitannya bagaimana hubungan baik itu, jodoh baik itu di masyarakat dengan bisnis nantinya. Nah, untuk itu kita akan tanyakan dulu ke Romo Suherman nih. Bagaimana sih Romo konsep dari Buddhisme itu menjalin jodoh baik di masyarakat? Baik, Bro Teddy. Mungkin di sini yang dimaksud adalah menjalin jodoh baiknya gitu ya. Ya. Sebenarnya kalau dicari-cari arti kata yang pas, mungkin nggak ada di dalam Dhamma ya, tentang menjalin jodoh baik di masyarakat. Tapi kalau kita coba sedikit urai ya tentang menjalin jodoh baik, jodohnya kita buka dalam arti yang lebih luas. Ini bisa dalam artian pertemanan gitu ya, atau hubungan dengan pihak lain. Jadi kita bisa mungkin lihat bahwa di dalam Buddha Dharma kita selalu diajarkan untuk menyadari bahwa kita tidak sendiri di dalam menjalani kehidupan ini. Ada pihak-pihak yang lain selalu bersama-sama dengan kita. Kita juga diajarkan bahwa kehidupan kita ini ada berbagai macam alam lain, bukan cuma alam yang kita kenal, yang kita lihat, yang kita rasakan. Ya. Banyak sekali alam kehidupan yang paralel, sama-sama berjalan seperti sekarang. Sehingga akan baik sekali jika kita selalu berupaya bisa bersama-sama mengisi kehidupan, saling menjalani apa yang jadi peran masing-masing seperti itu. Dan hal yang lainnya adalah ada juga kesempatan bahwa kita selalu diminta untuk melatih diri ya, melatih diri, mengembangkan berbagai macam perbuatan baik atau sila. Nah, itu berjodoh dengan orang lain, pihak lain, ya, makhluk lain, itu juga menjadi suatu berkah. Gitu. Jadi ringkasnya, barangkali tadi, ya, bahwa menjalin jodoh baik di masyarakat itu adalah suatu kesempatan yang perlu disyukuri, karena itu adalah suatu berkah. Gitu. Kalau kita tidak punya kesempatan untuk berjodoh dengan orang lain, maka di sana kita belum bisa mendapat buah berkahnya. Sementara mungkin begitu dari saya. Ya. Baik, terima kasih Romo Suherman. Nah, kita akan tanyakan ke Pak Hong Chin nih. Kita akan beralih ke Pak Hong Chin. Nah, ini Pak Hong Chin pada malam hari ini sudah mempersiapkan materi ini. Nah, mungkin sebelum itu Pak Hong Chin mungkin kita bincang-bincang sedikit dulu ya sebelum ke materi ini. Tadi Romo Suherman sudah katakan bahwa sebenarnya kita itu punya kesempatan kalau kita bisa menjalin jodoh yang baik dengan orang itu, kita memiliki berkah begitu ya. Ada kesempatan lalu itu menjadi berkah. Nah, menurut Pak Hong Chin sendiri itu bagaimana? Ya, terima kasih moderator. Jadi selamat malam, Buta Sangha, Romo, Suherman, teman-teman yang lain. Ya, memang kalau di Ceci ya, di mana ajarannya kan Mahayana. Saya rasa bukan hanya salvation untuk kita sendiri, mencapai suatu katakanlah kebudayaan, tapi juga tujuan kita adalah bersama-sama seluruh makhluk ya.
Dan itu manifestasinya dalam kita punya ikrar ya, bagi para umat Buddha, bukan hanya menguasai atau mengatasi affliction, rintangan-rintangan, lobah dosa moha, tapi juga mencabut penderitaan semua makhluk dan deliver mereka untuk mencapai enlightenment, menguasai semua pintu dharma, dan tentunya kita sendiri juga meyakinin bahwa Buddhahood is supreme. I vow, kita berikrar untuk mencapainya. Jadi cukup jelas. Tadi saya rasa bahwa yang dikatakan Romo Suherman juga, bahwa kita semua sebetulnya adalah satu kesatuan dan kita harus saling membantu-bantu. Masalah apakah itu berkah atau tidak, menurut saya tadi nanti dijewer sama Bante Panyaparo, meskipun Bante mungkin udah nggak pernah jewer saya lagi. Kan ada beberapa level ya, ajaran dari Bante Panyaparo. Kalau kita masih melakukan hal baik, tapi masih mengharapkan pahala di kehidupan ini, itu level 1. Melakukan hal baik, masih mengharapkan sesuatu nanti, masuk surga dan lain sebagainya, itu level 2. Ya, pertama ya tentunya berbuat baik tanpa pamrih. Untuk mengikis keegoan kita. Itulah kira-kira yang ingin kita pelajarin dan kita praktekkan. Baik, terima kasih Pak. Nah, mungkin ke Pak Hong Chin bisa, ini ada sedikit materi ya Bapak Ibu, mungkin Pak Hong Chin akan share bagaimana ini ada kaitannya dari Seci, dan mungkin di sini kita akan mendengarkan dari Pak Hong Chin bagaimana konkretisasi dari berkah, dari ketulusan. Jadi ada satu kata yang pas untuk di hari ini itu adalah ketulusan. Nah, bagaimana ketulusan itu akan mewarnai perjalanan dari penjalinan jodoh itu di masyarakat. Nah, ini akan Pak Hong Chin share kepada kita semua. Silakan Pak, mungkin ini materinya. Ya, izin moderator. Ini sesuai dengan arahan dari panitia, kita bikinkan judul menyajikan teh menjalin jodoh baik di masyarakat. Nah, ini bagi saya kalimat yang pertama, menyajikan teh. Kita yang berbuat sesuatu dulu gitu ya. Ada action-nya, ada dana, ada memberinya ya. Waktu itu sempat kalau tidak salah waktu dibahas menyeduh teh, ya mirip-mirip lah. Tapi kalau menyajikan itu berarti sudah diseduh, sudah disiapkan, sudah disajikan gitu ya, ready untuk diminum. Nah, menjalin jodoh baik itu tadi sempat secara ringkas dibahas. Jodoh bukan dalam tapi lebih luas ya, menjalin karma baik atau good affinity dengan orang, bahkan juga dengan semua makhluk ya di masyarakat. Itu artinya seperti engage Buddhism. Next please. Nah, ini yang kalau ya next. Izin ada 3 part dari brief introduction ini. Jadi yang pertama adalah secara ringkas, izinkan saya untuk memperkenalkan dengan Yayasan Buddha Suci yang didirikan oleh seorang biksu ini, kita sebut Dharma Master Cheng Yen, di Taiwan, 1966 didirikan, 55 tahun ya, 56 tahun. Di Indonesia sendiri sejak 1993 dan 68 negara terdaftar di PBB. 66 negara, maaf. Next. Nah, dasar daripada Yayasan Buddha Suci itu adalah cinta kasih universal, lintas agama, ras, etnis, budaya, dan bangsa.
Mungkin ada yang tanya, sering saya ditanya lah, apakah jejik hanya untuk umat Buddha saja? Jawabannya tidak. Semua agama, semua ras, semua etnis, semua budaya, semua bangsa bisa masuk menjadi relawan, bisa masuk menjadi donatur, dan bisa masuk menjadi pengisi acara atau kegiatan-kegiatan yang ada di jejik. Intinya adalah kita ingin memberikan bantuan materi bagi yang kurang mampu, tapi juga bisa mengedukasi yang mampu. Dan dua-duanya kita ingin bangkitkan cinta kasih dari orang yang dibantu maupun yang membantu. Ada yang bilang bahwa sebetulnya jejik ini adalah seperti organisasi pembinaan diri. Betul. Kita selalu ada training, ada sharing, ada praktek di lapangan, 200 jam katakanlah, praktek lagi 200 jam, ya kan? Mungkin seminggu sekali. Tiada kata berhenti untuk selalu belajar. Di Afrika, jejik bersama biarawati Katolik, jejik bersama waktu saya mendampingi mantan Ketua Umum PBNU, Kiai Said, bertemu Master Chen Yen, ya. Semua bisa bersilat. Berikutnya. Ada dua case tadi lah, kalau istilahnya Romo Suherman ya, izinkan, yang akan saya secara ringkas bawakan. Bagaimana menjalin hidup baik di masyarakat. Ini adalah foto Kali Angke di tahun 2002 pada waktu sebelum kita lihat sampah di mana-mana. Yang sebelah kanan itu istilahnya helikopter kalau mau buang air besar, di atas tumpukan sampah. Sungai atau kali yang lebarnya originalnya 23 meter jadi tinggal 10 meter di beberapa bagian. Tidak heran kalau air sungai terhambat, ada hujan deras, banjir. Karena aliran ke hilirnya di mana-mana sepanjang 4-5 km kiri kanan bantaran. Kita lihat. Next. Nah, jejik membantu sosok. Mereka punya program relokasi 5.000 warga bantaran kumuh di Kali Angke. Nah, jejik kita ada Dragon Boat, festival dan sebagainya untuk memastikan bahwa pemerintah tetap memperhatikan Kali Angke. Berikutnya. Next. Ini yang bantuan pandemi, Pak Hong Chin. Bantuan pandemi COVID-19. Jaringan internet Pak Hong Chin tampaknya kurang mulus ya. Ya. Inilah tempat di mana direlokasi. 1.100 unit rumah susun di Cengkareng. Memberikan harapan baru bagi warga yang tentang bisa dengar Pak? Agak terputus Pak Hong Chin. Oh, masih terputus. Sekarang masih bisa?
Bisa. Bisa. Coba ya, saya pakai yang satu lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Sembari tunggu. Oh, mungkin ini adalah tadi rumah susunnya ya. Tadi. Ya. Halo. Ya, kedengaran Pak. Saya switch pakai handphone yang satu lagi. Oke. Ya, nggak apa-apa. Tadi bisa kelihatan sekarang ya. Ini adalah rumah susunnya lengkap dengan klinik, lengkap dengan sekolah, dan pasar juga ya. Nah, ada satu lagi jelas bahwa selama 20 tahun ini kita telah berupaya menjalin jodoh baik dengan masyarakat yang ex Bantaran Kali Angke. Kalau dulu 20 tahun yang lalu adalah syukur-syukur anaknya sekolah, SD, sekarang lebih dari 100 mungkin yang sudah lulus S1. Karena edukasi bagi kami adalah hal yang penting supaya bisa memperbaiki nasib dari generasi berikutnya. Dan setiap saat kami tetap adakan silaturahmi, tetap adakan kegiatan bersama dengan warga rusun Rumah Susun Cinta Kasih Jeci. Ini adalah nama kompleksnya. Jadi itu adalah jalinan jodoh dengan sekitar 4.000 lebih dari warga Rusun Cinta Kasih Jeci. Berikutnya tadi, ini adalah case tadi yang kedua, adalah tentang bagaimana menjalin jodoh baik di masyarakat pada waktu pandemi COVID. Ini adalah perusahaan-perusahaan, donatur pada waktu hadir di Jeci untuk seremoni serah terima bantuan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi pada waktu pandemi itu, Jeci lah yang pertama kali berhasil charter pesawat dari Tiongkok membawa rapid test kit 1 juta unit yang pertama. Karena tanpa hal tersebut, susah bagaimana untuk kontrol atau mengisolasi siapa yang kena, komunitas mana yang kena. Total selama hampir 3 tahun ini sudah sekitar 1,2, 1,3 triliun bantuan yang kami salurkan dari masyarakat maupun dari pengusaha-pengusaha peduli NKRI kita menyebutnya. Sampai saat ini pun masih berlanjut dengan beberapa bantuan vaksin, booster, dan juga sembako atau beras bagi warga tidak mampu di dalam kegiatan-kegiatan tertentu di tempat-tempat selected areas. Ini telah memberikan dampak, next slide please, telah memberikan dampak kepada lebih dari 3 juta sampai 5 juta orang. Sudah, ini lihat statistiknya ya cukup signifikan, cukup lumayan lah jumlahnya. Masker, APD, oksigen concentrator 5.000 unit, sumbangan dari Taiwan, ya, dan lain sebagainya. Bukan hanya kepada umat Buddha, tapi umat Islam, itu ada PGI, Persatuan Gereja Indonesia, ada kepada PBNU, ada kepada teman-teman yang lain ya.
Next. Nah, kalau berasnya sendiri ada dari 5 kilo dan 10 kilo, total sudah hampir 21.000 ton, sudah sekitar 3 juta KK di berbagai provinsi yang telah kami bagikan. Dan kita lihat bahwa, next, kalau di Ceci itu, pada waktu kita membagikan bantuannya pun, kitalah yang membungkuk, mengucapkan terima kasih, karena kita belajar arti dari bersyukur. Bersyukur karena bisa diberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu. Dan kita juga menerapkan saling menghormati, karena itu adalah dasar dari suatu komunitas, suatu masyarakat yang tertata, dan ajaran dari guru besar kami, Buddha, selalu juga berdasarkan cinta kasih yang universal. Kan'en Cuncung Ai, bersyukur, menghormati, cinta kasih. Gratitude, respect, love. Itulah 3 nilai-nilai yang kita coba terapkan, kita belajar, dan kita praktekkan. Next. Sebagai penutup mungkin ringkas daripada brief introduction ini, izinkan saya mengutip Master Cheng Yen. Beliau mengatakan bahwa beliau yakin bahwa tujuan beliau adalah benar, dan beliau yakin bahwa di hati setiap orang ada cinta kasih yang menunggu untuk dibangkitkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Hong Jin. Ini satu sedikit slide tapi sangat membawa pencerahan ya, bahwa kita itu harus bersyukur, harus menghormati, dan harus memiliki cinta kasih kepada, tidak hanya kepada umat Buddha, tapi kepada masyarakat, kepada semua orang. Nah, itu sesuai dengan yang apa dibilang Pak Hong Jin tadi di awal, bahwa ya untuk semua, artinya tidak membeda-bedakan. Nah, ini satu hal yang sangat perlu kita pelajari, kita praktekkan juga di masyarakat tanpa membeda-bedakan. Nah, terima kasih Pak Hong Jin sharing slide ini. Nah, mungkin kita balik ke Romo Suherman sedikit ya, Romo. Nah, tadi kita kan sudah melihat nih bahwa banyak juga pengusaha-pengusaha yang peduli NKRI ini, peduli benar ya, peduli NKRI. Betul. Ya. Nah, bahwa menurut Romo ini dengan pengusaha ini di sini ini nggak mencari untung, Romo. Nah, justru pengusaha di sini ini banyak donate, banyak membantu nih. Nah, sedangkan prinsipnya biasanya kan pengusaha itu kan maunya cuan terus ya. Adanya cuan begitu. Nah, itu gimana menurut Romo Suherman sendiri? Bahwa dengan bantuan dan bahwa dengan kita menjalin hubungan baik di masyarakat itu justru mungkin bisnis kita bisa makin baik begitu, atau apa sih baiknya gitu dengan adanya menjalin hubungan baik di masyarakat dan dampaknya terhadap bisnis. Menurut Romo itu bagaimana? Kalau ditanya seperti itu, mungkin sebenarnya yang cocok menjawab adalah pengusaha yang melakukan. Nah, baiklah, tapi karena pengusahanya tadi kita cuma bisa lihat di foto, tidak ada kita coba aja pakai pendalaran kiri kita yang terbatas ya. Jadi ya Pak Hong Jin ya. Karena para pengusahanya nggak ada di sini nih tadi. Dan saya juga bukan pengusaha seperti itu gitu ya. Tapi yang pertama-tama saya ikut Buddhita Cita. Saya senang ya bisa melihat begitu luar biasanya
ya, yang telah dilakukan oleh para pengusaha di Indonesia ini, gitu ya, di mana dalam masa yang kemelut yang luar biasa, ya, saya katakan ini kemelut disaster, gitu ya. Bukan cuma soal kesehatan, tapi dampaknya kan luar biasa sekali, gitu ya. Dan yang luar biasa, hal lain lagi adalah ini melumpuhkan berbagai macam sendi-sendi kehidupan, sendi-sendi pemerintahan, gitu loh, ya, masyarakat, gitu. Di mana kita nggak bisa gerak dan sebagainya. Terus bicara kita, tadi saya katakan kita bukan cuma Indonesia, kan, bahkan mancanegara juga nggak bisa gerak. Tadi juga Pak Hong Jin kan katakan bahwa vaksin, wah itu ada uang pun belum tentu dapat loh, Teddy. Ya kan? Ya. Mau dapetin vaksin nggak bisa tuh, walaupun bisa beli misalnya punya uang ya, tapi di sini bisa didapat karena apa? Ada peran serta, ada hubungan gitu kan, ada jodoh. Sehingga melalui seci barangkali ya itu jodoh-jodoh hubungan baik itu menghasilkan arus dari arus vaksin yang dibutuhkan, masker dan semua, mungkin APD ya, itu bisa datang di Indonesia. Hal yang lainnya bukan cuma datang loh. Ya. Kalau cuma datang terus akhirnya cuma diam aja di dalam gudang atau di hanggar pesawat ya, atau di gudang pelabuhan, ya nggak diterima masyarakat juga toh. Ya. Sampai rusak mungkin nantinya ya. Tapi ini kan ada apa lagi? Ada kesempatan lagi ya, karena adanya hubungan dengan beberapa pihak lain sehingga bisa terdistribusi, tersalurkan kepada banyak orang. Itu kan jumlahnya tadi berapa ya? Ribuan atau puluhan ribu atau jutaan tuh vaksin tuh Pak Hong Jin ya. Cuma yang saya ingat tadi angkanya kalau dihitung nominal rupiah 1,3 T ya. Ya. Mau hitung 1,3 T, kalau saya sendiri aja pegel tangan lo. Nah, itu kan bisa didapat terkumpul 1,3 T, bukan cuma sedikit orang ya. Banyak orang, tadi kelihatan banyak. Bisa ketemu banyak orang, para pengusaha dengan tingkatan kapasitas usaha yang besar, itu juga kan suatu adanya hubungan ya tadinya. Tapi kalau ditanya dengan bisnis, kalau konteksnya adalah tadi studi kasus yang Pak Hong Jin kata, ya ini nggak tepat juga sih, Teddy. Mohon maaf untuk kita kupas secara bisnis, walaupun mungkin orang-orang yang menyumbangnya adalah orang-orang pebisnis. Tapi saya yakin waktu mereka tergerak untuk menyumbang, ya, dari wajahnya kelihatan tuh bukan wajah mengharap bisnis, tapi tergerak dari hati nurani ingin membantu sesama. Nah itu barangkali kalau misalnya dari judul kita malam ini adalah jodoh baiknya. Berjodoh memiliki ikatan rasa, ikatan semangat, ikatan batin untuk share to others, to other people. Terlepas dari kenal atau tidak kenal. Kelompok tertentu, agama tertentu tidak dibagi semua kan ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya acara ini tujuannya adalah mengupas juga dari sisi bisnis atau karir ya, itu ya tadi ya. Pertanyaannya, nah, satu ketulusan itu sangat penting sih menurut saya ya. Ketulusan hati di dalam melakukan segala tindak tanduk kita, langkah-langkah kita itu sangat perlu. Ketulusan itu tercermin secara jelas ya. Dari raut wajah, air muka, tatapan mata ya. Itu seringkali kan nggak bisa ditutup ya, atau tidak. Ada maksud tersembunyi lain atau tidak. Nah, nggak cuma di sisi
hubungan sosialisasi pribadi atau masyarakat, ketulusan perlu, bisnis pun perlu ketulusan. Kalau misalnya kita tulus dalam berbisnis, kita mau bantu mitra bisnis, pasti juga terasa loh oleh mitra bisnis kita. Lain hal kalau misalnya ada mungkin orang lain yang belum belajar atau belum menyadari bahwa ketulusan itu penting, dia melakukan bisnis semata-mata hanya untuk keuntungan diri sendiri, pasti lebih kering ya hubungannya dibanding pebisnis yang punya ketulusan hati dalam bermitra. Pasti akan lebih hangat hubungannya dengan mitra bisnisnya. Bicara ya, pembicaraan, nada bicara, isi pembicaraan, itu pasti akan ngalir lebih lancar. Tidak ada keraguan, penuh keyakinan. Istilahnya mungkin negosiasi mau tawar-tawaran juga bisa terbuka lebih jelas ya, nawar gitu. Bisa terus terang katakan bahwa saya bersedia, saya perlu produk Bapak atau Ibu, gitu ya. Tapi dengan keterus terangan bahwa saat ini mungkin budgetnya belum tidak pas misalnya. Itu mungkin bisa diterima dengan lebih leluasa ya oleh orang yang menawarkan. Dibanding kalau misalnya tidak tulus, wah sebenarnya budget saya ada nih, tapi saya mau tekan dia supaya jangan untungnya biar lebih kecil gitu ya. Tentunya dengan dalih kan. Gitu. Kan nggak bilang kalau mau nawar supaya untungnya pihak sana kecil, kan nggak mungkin nawar. Kamu berikan harga 100.000, saya tawar ya 30.000 aja dah supaya untung jangan besar. Nggak perlu untung lah, biar saya aja yang untung gitu ya. Kalau 30.000 saya beli, nanti saya jualnya 150.000. Nah kan nadanya jadi nggak enak ya. Tidak ada ketulusan kan. Tidak tulus untuk memberikan pihak lain untung. Padahal kita juga sebagai pebisnis misalnya, tahu bahwa bisnis adalah mencari untung. Tapi nggak rela orang lain misalnya gitu ya. Kan beda lagi kalau misalnya tulus, kita tahu kita sama-sama bisnis. Orang bisnis adalah mencari untung. Kita nggak bisa sendiri. Kalau mitra kita tidak untung, maka dia nanti bisnisnya nggak jalan. Kalau bisnisnya nggak jalan, dia akan tutup. Kalau dia tutup, kita juga susah. Nggak bisa dapat produk yang dia bikin. Nah, kalau punya kesadaran seperti itu, menyadari bahwa kita juga membutuhkan keberadaannya untuk memproduksi suatu barang yang kita butuhkan, niscaya mestinya secara nalar akal sehat kita juga memelihara dia untuk tetap hidup kan ya. Untuk bisa terus memproduksi barang yang kita butuh dong. Kita nggak pencet dia mati kan demi keuntungan keserakahan sendiri. Nah, mudah-mudahan itu adalah satu analogi tentang ketulusan bisnis. Bahwa ketulusan bisnis perlu. Demikian juga kalau terhadap, ya, kalau tadi mitra sejajar atau yang di atas, kalau yang ke bawah, yang selama ini mungkin banyak, ya. Kalau saya perhatikan, mayoritas pebisnis, pengusaha atau penjual mengatakan pembelinya adalah target market gitu ya. Kan istilahnya gitu ya, target market. Nah, kalau saya lihat dari kata target marketnya sendiri jadinya ada inferiority dan superiority itu. Jadi yang lain menjadi target dari dirinya gitu kan. Kan berasa seperti jadi buruan dan pemburu kan gitu ya. Nah, ini kan jadinya tidak ada equality di sini. Kalau udah target jadinya apa? Cenderung eksploitasi nanti. Cenderung menguasai. Konsumen menjadi objek. Objek untuk kepuasan dirinya, untuk supaya apa? Supaya barang terjual, supaya bisa untung. Nah, kembali lagi, jadinya untungnya buat saya. Konsumen hanya objek. Ketulusan ada nggak kalau seperti itu? Tidak ada.
sulit. Tidak ada ketulusan. Karena apa? Semuanya egosentris kan ya. Hanya untuk saya, bukan untukmu, bukan untuk Anda, bukan untuk kalian. Tapi kalau tadi ditanya tentang ketulusan dalam bisnis perlu nggak? Saya dengan mantap katakan sangat dibutuhkan. Kalau kita punya ketulusan, kita melihat orang lain yang akan membeli, yang butuh beli produk kita lihat itu adalah membantu kita. Supaya barang kita keluar, stok kita tidak mandek. Kita akan tulus melayaninya. Karena apa? Kita senang bahwa orang ini yang disebut konsumen, pelanggan, dia membantu kita untuk kelancaran. Gitu. Kan kalau orang bisnis bilang barangnya muter ya, perputaran usaha ya. Padahal saya lihat barang nggak muter-muter ya Pak Hong Jin ya. Diam aja ya. Perputaran barang lancar gitu ya. Gitu. Jadi melihatnya, orang ini membantu saya loh. Bukannya objek lagi si konsumen. Tapi adalah the savior, membantu saya. Stok saya jadi berkurang, saya bisa beli lagi yang lain. Turnover saya tinggi. Saya bisa dapat omset, dapat lagi profit gitu. Kan beda ya. Ya ini jangan lebih tulus, lebih bahagia. Bukan lagi mengeksploitasi. Nah, mudah-mudahan bisa pahami tentang ketulusan. Jadi sudut pandang saya, ketulusan itu sangat penting. Dalam konteks bisnis maupun karir ya. Kalau karyawan, kita tulus bekerja. Bukan karena dipelototin sama bos gitu kan. Kita tulus mengerjakan pekerjaannya. Bahkan kita tulus datang tidak terlambat, lebih awal kita tulus gitu ya. Gitu. Begitu susahnya kalau kita tidak tulus bekerja. Begitu sengsaranya kita untuk datang ke kantor kalau kita tidak tulus mau datang ke kantor. Demikian juga begitu susahnya kita untuk mengurus bisnis kita kalau kita tidak tulus. Ya. Semuanya dengan keterpaksaan. Ya. Jadi didera oleh derita. Gitu ya tadi. Mantap nih. Terima kasih Romo. Nah, mungkin kita akan tanyakan ke Pak Hong Jin nih. Gimana sih konkretnya? Ini kan Pak Hong Jin karirnya juga sangat bagus loh Romo. Ini Pak Hong Jin karirnya juga sangat baik. Salut Pak Hong Jin. Ya, salut kita dengan Pak Hong Jin. Kita bisa belajar ya Pak Hong Jin. Mungkin Pak Hong Jin bisa ceritakan dulu mungkin sejarah sedikit dari perjalanan Pak Hong Jin ya. Gimana dengan adanya ketulusan, lalu akhirnya dengan ketulusan itu membawa karir hingga Bapak yang hari ini gitu loh Pak. Silakan Pak. Iya, tadi ada beberapa aspek ya. Tadi kita bicarakan tentang ketulusan. Salah satu manifestasi daripada ketulusan itu adalah niat yang benar, ya. Niat yang bukan mau cari ada apa, bukan udang di balik batu lah kira-kira ya. Kalau saya bilang semakin kita turun mungkin semakin lancar jalannya, terutama kalau dalam hal sosial ya. Kalau dalam hal bisnis ya mungkin tergantung karma masing-masing juga, bagaimana situasi office, teman sekerja dan lain. Nah, ketulusan itu biasanya membawa dampak orang bisa percaya, trust. Nah, bisa dipercaya itu akan sangat membantu karir siapapun. Jadi seperti tadi kita sebutkan sudah bukan hanya pengusaha yang ada ratusan, tapi juga puluhan ribu masyarakat atau saudara-saudara kita yang ngumpulin tidak nyumbangnya 100 juta, tapi juga ada yang nyumbang Rp1.000, Rp5.000, dan lain sebagainya. Tapi mereka melakukannya dengan tulus. Dan kalau kita kumpulkan titik-titik cinta kasih itu bisa menjadi satu hal yang signifikan. Kalau kita tulus, kita bisa dipercaya, saya yakin itu modal yang lumayan untuk bisa tetap maju dalam meniti
jenjang karir. Tentunya selain ketulusan ya kompetensi, ya kan, attitude, ya, positive attitude, ya kan, integritas harus dijaga, komitmen apabila kita melakukan memikul tanggung jawab, ya kan, dan lakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Do the best you can. Kalau memungkinkan, lakukan segala sesuatu 2 level di atas posisi Anda lah. Karena efeknya itu saya akan sangat membantu bagi atasan, bagi yang lain, peers Anda untuk merasakan bahwa oh ternyata Teddy ini sebetulnya udah layak nih jadi manajer gitu. Jadi lebih gampang kan dipromosikan daripada ya saya sebetulnya supervisor ya udah mengerjakan seperti supervisor aja gitu. Dengan tulus, tapi itu kalau bisa 2 level di atas posisi yang dijabat. Selain aspek daripada ketulusan bisa membawa suatu trust, suatu kepercayaan, dalam konteks Buddhisme ya saya rasa beberapa dari pengusaha yang terbiasa untuk bekerja sama, bergotong royong, berbuat kebaikan, mereka bukan hanya dari segi materi, tapi mereka juga bisa saling memberikan dorongan, support, inspirasi sebagai kalyana mitra. Jadi mitra untuk menyelami dharma, mitra untuk berbuat kebaikan. Nah, ini saya rasa juga hal yang baik, bukan hanya networking di dunia ini, tapi juga seperti dipesankan oleh guru dan sangha, menjadi mitra yang baik di dalam mempelajari dan mempraktekkan dharma. Kira-kira demikian tadi. Baik. Terima kasih Pak Ongcin. Nah, ini sangat menarik Pak Ongcin, di mana tadi kata Pak Ongcin itu semakin culun itu, berarti artinya semakin tulus, dan itu ada satu kunci kita extra effort gitu ya. Nah, mungkin Pak Ongcin bisa ceritakan sedikit pengalaman Pak Ongcin yang culun, yang extra effort. Nah, ini Pak Ongcin ini kan gelar akademisnya juga bagus gitu ya. Bagaimana di perusahaan Bapak menerapkan kedua hal ini gitu loh. Gini, saya pada waktu mengurus ikut berpartisipasi di proyek Kali Angke itu, pada waktu selesai dibangun, kita ingin mengundang Presiden Indonesia waktu itu Ibu Mega. Pada waktu mengundang itu yes and no jawabannya istilahnya belum jelas lah akan datang atau enggak Ibu Mega. Nah, saya bertugas untuk follow up. Tapi kan ragu, masa telepon atau ketemuin presiden juga, apalah kita gitu kan, ini terlalu jauh kan ya. Untuk follow up, tanya juga kepada sekretariat negara juga nggak enak gitu kan, rasanya kok reses setiap hari ditanyain gitu kan. Tapi kemudian waktu saya berdiskusi dengan Pak Agwan ya, Wakil Ketua Sabuda Cici, tentang hal ini, Ibu Mega jadi atau enggak? Pak Agwan bilang, ya kan kita nggak ada niat apa-apa, ngadep aja ke Ibu, tanya aja mau datang atau enggak gitu kan. Nah ini kan tinggi sekali presiden loh, nggak apa-apa, kita nggak minta duit, kita nggak minta pengampunan, kita nggak minta apa, ini kan demi warga supaya bangga bahwa presiden juga ikut meresmikan sehingga mereka bisa terinspirasi untuk memulai lembaran baru yang lebih baik bagi mereka, kehidupan mereka gitu ya. Dan ternyata itu sangat powerful. Sampai sekarang pun, mungkin malah kalau untuk hal-hal yang tertentu yang mungkin kita ada maunya, pasti ada kepikiran, wah nggak enak ya. Tapi, ini tapinya nih, kalau untuk urusan sosial, yang bukan untuk kita, tapi untuk orang lain, ya kan, selama kita yakin bahwa niat kita adalah baik dan benar, seperti tadi Master Cheng Yen mengatakan, kita dengan culunnya maju aja gitu. Tentunya dengan dalam norma-norma kesantunan dan sebagainya ya. Kita maju aja sampai ke level presiden, ayo ya kan. Bahkan waktu tsunami 2004 di Aceh itu kan
Kita juga diundang oleh Bill Clinton ya untuk waktu itu ex-presiden Amerika untuk kumpul. Ya udah kita culun aja mengatakan apa yang bisa dilakukan asal ada perdamaian di Aceh. Terus Bill Clinton ya bilang, ingatkan nanti kita call Presiden Bush supaya damai di Aceh. Gitu. Berarti wah ini bisa di on and off saklarnya nih. Demikian tadi. Baik, terima kasih Pak Ung Chin. Ini satu hal yang sangat menarik, di mana dengan adanya ketulusan itu sebenarnya membuka satu harapan ya. Dengan adanya ketulusan itu sebenarnya kita membuka satu harapan yang baru, dan ya tidak boleh ada intens, yaitu seperti tadi kata Pak Ung Chin itu, menjumpai presiden, tapi ya tidak ingin apapun, ya cuma demi masyarakat, demi banyak orang gitu. Ini luar biasa ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita yang menarik ini dengan Pak Ung Chin dan Romo Suherman, tapi kita harus break sejenak. Jadi Bapak Ibu yang ada di Zoom dan di YouTube, silakan boleh mengetikkan pertanyaan. Nanti kita tanyakan ke Romo Suherman dan Pak Ung Chin. Tapi kita akan ada break karena kita akan mendengarkan satu buah lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Livun, Cici Livun. Baik, terima kasih, Dedi. Selamat malam kepada Pak Ung Chin dan juga Romo Suherman. Dan juga selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama Sotihotu Namo Buddhaya. Baik, saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Bahagia Sejati Ciptaan dari Kojo Ukihi.
Baik, terima kasih Setiawan untuk Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Cici Lifun. Kita lanjutkan acaranya. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya ya. Kita buka kesempatan ini, kesempatan langka nih. Waktunya itu cuma, waduh, akan sangat jarang terjadi nih. Kita bisa menghadirkan Pak Hong Jin dan Romo Suherman barengan nih untuk berbicara tentang ketulusan. Lalu kita akan berbicara tentang humanity, cinta kasih dan yang lainnya. Nah, ini kesempatan yang baik untuk bertanya kepada kedua narasumber kita ini. Nah, tadi Romo Suherman tadi kata Pak Hong Jin bahwa ada ketulusan. Nah, menurut Romo nih sebenarnya dengan banyaknya bantuan yang dari pengusaha-pengusaha, baik pengusaha ataupun dari masyarakat, itu sebenarnya kan membuka satu harapan. Misalnya tadi penyaluran beras yang 21 penyaluran beras yang jumlahnya itu adalah totalnya itu 21 juta ton tuh. Nah, itu kan sebenarnya membuka banyak 21.000 ton. 21.000 ton ya. Iya benar, 21.000 ton. Berarti 21 juta kilo. Nah, 21.000 ton itu kalau disalurkan Romo, kita kan butuh banyak mitra. Ya, terlepas dari relawan ya. Tapi kan kita butuh yang mobil, butuh pokoknya terbukalah harapan, terbukalah peluang bisnis di situ gitu. Jadi kita bukan dari bisnis menuju sosial, tapi sosial menuju bisnis. Bisa hal yang seperti itu mungkin ya Romo ya. Jadi ada kesempatan dengan adanya kita punya ketulusan, lalu mungkin ada terbuka harapan dan ada bisnis di situ. Mungkin bisa bisnis ya tidak hanya cuan melulu lah, tapi akhirnya kan kita bisa mendapatkan cuan begitu. Bagaimana pandangan dari Romo? Iya, tadi senang mengkaitkan sosial dengan bisnis ya. Tadi ini bisnis minded-nya kental nih. Ya. Masih muda Romo, jadi masih semangat cari uang. Bagus ya, jadi bisa maju. Mudah-mudahan nanti perekonomianmu maju, perekonomian Medan maju, Provinsi Sumatera maju, Indonesia maju ya. Aduh, mantap. Oke, tapi saya senang loh ya dengar semangatnya Teddy ya, karena biasanya agak beda tuh kalau Buddhis ya. Buddhis biasanya malu-malu, meong gitu. Kucing. Bicaranya wah nggak mau materi, padahal mau pergi ke wihara pun ya ke bio itu mesti pakai ongkos kan gitu ya. Gitu. Nah, sosial ke bisnis ya sangat erat hubungannya. Ya. Satu sama lain menurut saya adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Ya. Di dalam aspek sosial tidak akan jalan kalau tidak ada unsur bisnis. Sesederhana tadi mau nyumbang beras, nggak usah 21 juta kilo. 100 gram aja kita menyumbang beras nggak akan bisa terrealisasi. Semangat untuk sosial menyumbang nggak bisa kalau nggak ada jual beras. Ya kan? Ya. Jadi mesti ada unsur bisnis kan yang mendukung sosial tersebut. Tadi 21.000 ton ya, 21.000 ton, kalau tidak ada unsur bisnis yang masuk, ya berasnya nggak terkumpul, boro-boro tersalurkan. Terkumpul 21.000 ton nggak mungkin. Ya. Pasti banyak unsur bisnis main di sana. Sebaliknya juga, kalau cuma bisnis aja, tidak ada aspek sosial, nggak akan jalan. Ya.
Nggak mungkin bisa jalan doing business tanpa adanya aspek sosial. Aspek sosial apa? Yang paling sederhana deh. Ya. Bisnis pasti kan nggak bisa sendiri, toh. Ya. Pasti ada yang bantu. Kalau cuma sendiri, nggak mungkin bisa jalan. Ya. Orang bilang, oh saya lakukan semuanya sendiri. Coba lihat-lihat lagi. Paling tidak orang di rumah ikut bantu loh. Ya, ini kalau masih kecil gitu ya. Nah, orang di rumah digaji nggak ngebantuin kita? Enggak kan? Ya. Minimal misalnya kalau yang kepala keluarganya dagang sendirian, istrinya bantu kasih sarapan loh. Minimal kasih teh gula. Itu kan sosial. Terus kalau misalnya makin maju, pelanggan makin banyak, kan perlu tambahan orang ya yang melayani, karyawan ya. Kita bayar duluan sebelum karyawan kerja, atau karyawan kerja dulu 30 hari, akhir bulan baru dibayar. Nah, selama kerja itu kan nggak dibayar. Bukankah itu sosial juga? Kan gitu. Terlepas dari norma-norma. Ya. Nah, jadi bisnis dengan sosial, pasti bisnis membutuhkan aspek sosial. Sosial juga membutuhkan aspek bisnis. Kalau nggak bisa jalan semuanya. Ya. Kita doing bisnis, tapi tidak mau sama sekali melepas. Tidak mau mengalah. Bisa jalan. Nah, mengalah adalah suatu sosial juga, kan? Kita bersedia memberikan lebih dulu kesempatan kepada orang lain, kan gitu. Sosial kan? Memberikan kesempatan lebih dulu kepada orang lain, memberikan momen, memberikan waktu lebih dulu kepada orang lain. Bukankah itu juga sosial? Tapi dengan cakupan lebih luas lagi, kalau misalnya kita kupas, sosial di sini gimana dalam hal bisnis? Sekarang, kalau saya pakai ilmu marketing ya, ilmu bisnis, oke, kita masuk sedikit ke ilmu ya. Gitu. Masuk sedikit ke pengetahuan ya, ke konsep. Itu ada yang namanya kan dipanggil apa? Kaitkan lagi ketulusan nih yang tadi ya. Tulus, sosial, itu kan ada yang namanya apa? Genuine ya. Otentik. Kalau ada tulus, ada jiwa sosialnya, mau memberikan sesuatu yang baik, otentisitas itu pasti akan ada. Nah, sesuatu yang otentik itu value-nya jauh lebih tinggi dibanding sekedar dibuat-buat. Buat kan jadinya palsu. Ya. Tapi yang otentik, yang original, itu pasti akan terasa berbeda. Kualitasnya jauh lebih baik. Nah, memberikan sesuatu yang otentik itu juga mengandung filosofi sosial. Kita berikan yang terbaik, yang tidak dibuat-buat, yang tidak dikurangi, kan gitu ya. Kalau kita mau memberikan yang lebih, layanan yang baik, itu juga yang otentik, gitu. Bahwa memang datangnya dari keinginan sendiri. Sementara gitu, kita dengar lebih banyak dari Pak Hong Jin. Ya. Ini kita dengarkan dari Pak Hong Jin nih. Menurut Pak Hong Jin nih, tadi pertanyaan sama, bagaimana from social to business. Jadi nggak business to social. Terkadang kan ada orang yang kalau business to social itu kan karena ada yang keterpaksaan begitu. Nah, sekarang nih dari ketulusan, lalu munculnya berkah, lalu bisnisnya lancar gitu. Gimana menurut Pak Hong Jin? Atau karirnya jadi membaik gitu? Nggak usah jauh-jauh. Dampak daripada 3 tahun, jadi kalau kebanyakan orang ya, Teddy, itu pada waktu COVID mulai menggila, itu kan pada di rumah kan. Mungkin 2 tahun itu istilahnya setahun pertama boleh dikatakan libur lah. Setahun berikutnya mulai work from home dan sebagainya kan, lebih nyantai ya. Nah, 2 tahun COVID itu termasuk puncaknya Juli tahun lalu,
itu malah saya nggak bisa tiap hari lebih sibuk daripada kalau kerja biasa. Tapi ini karena ada perjuangan bersama, baik dengan profesional perusahaan, baik dengan pengusaha, baik dengan dokter-dokter rumah sakit, baik dengan TNI, baik dengan kepolisian. Beda kalau kita kenal dan berhubungan dengan, taruhlah misalnya seseorang karena professional work, beda rasanya kalau kita pernah berjuang bersama, gotong royong mengatasi COVID, menyalurkan tadi berasnya, menyalurkan APD, menyalurkan maskernya, dan lain sebagainya. Kan? Tadi contohnya sebetulnya menyalurkan 21.000-nya itu, ya kita ada mitra, kebanyakan tapi dihandle oleh TNI dan polisi karena orang masih takut keluar pada waktu itu. Jadi memang relawan pun, nah ini contoh nih, relawan di awal COVID, kita harus segera menyalurkan 2.500 ton jangka pendek beras. Kenapa? Karena beberapa komunitas, terutama di Jakarta, di lockdown, kalau ingat ya, tidak boleh keluar sama sekali. Nah, kalau yang tidak bisa kerja, tidak bisa punya penghasilan, tidak bisa beli makanan, orang di lockdown pasti akan marah-marah, ya kan? Akan demo dan sebagainya. Nah, itulah kenapa 2.500 ton beras yang pertama, berikutnya 9.000 ton berikutnya diguyur di Jakarta pada waktu itu. Supaya apa? Yang tidak boleh kemana-mana ya paling enggak ya kalau beras masih bisa ada lah istilahnya. Dan itu penyaluran dibantu oleh TNI, dibantu oleh polisi dan beberapa relawan. Nah, apa hubungannya? Karena kita bersedia membantu pemerintah untuk menyalurkan beras, istilahnya beras COVID, kita kemudian ingat pada waktu laporan ke Pak Jokowi itu, Pak, ini relawan Cici banyak yang ada umurnya juga loh. Kita itu kalau turun, boleh nggak Pak, kita mendapat prioritas juga vaksin. Nah, makanya vaksin lansia yang pertama, pihak swasta itu bekerja sama dengan Cici. Jadi selalu ada interdependensinya. Kalau dibilang apakah bisnis dapat vaksin bisnis, ya mungkin enggak. Tapi paling tidak relawan-relawan yang turun, yang tadinya enggak dengan tulus ini, tapi tentunya kita juga memproteksi diri, ternyata mendapat prioritas untuk mendapatkan vaksin. Dan selama 2 tahun turun ke lapangan itu sangat membantu networking sampai sekarang. Jadi misalnya waktu itu ada Pak Doni Monardo, sekarang jadi komisaris utama Mind IT. Ya. Dari yang teman-teman yang berjuang bersama, berhari-hari kurang tidur, ya kan? Sekarang minimal yang saya tahu 3 sudah jadi duta besar, ya. Pak Sulistianto dari Sinarmas, dari duta besar di Korea, Pak Tommy dari Metro TV dulu bantu Pak Doni, sekarang jadi duta besar di Singapura. Kemudian Pak Rosan Silalahi, Pak Rosan dari Kadin sekarang jadi duta besar di Amerika. Ya, jadi mereka kalau sudah ada suatu kontribusi konkret ya, pada waktu itu semuanya juga nggak kepikir nanti mau dapat apa gitu ya. Tapi ya just do it aja, lakukan saja. Dan keuntungan-keuntungan finansialnya mungkin lebih dari hanya sekedar networking. Kalau sekarang kalau mau ada hubungan apapun, ya kan, antara pengusaha yang tadi saya sebut bukan hanya materi tapi juga sudah saling support. Ada yang kalau mengalami masa susah di bisnisnya bisa dibantu menjadi joint venture project-nya mungkin, ya kan, mereka sudah menjadi beyond material world, sudah menjadi kalyana mitra, menjadi saudara seperguruan. Kalau di Cici itu ya Teddy dan Romo Soherman, teman-teman yang lain, kita kan panggilnya Sesyung sama Sece ya, saudara sedharma gitu kan. Tadi pagi misalnya saya juga diterima oleh Pak Erick Thohir. Karena apa? Ya pernah bakbuk ngurusin COVID ya kan. Saya bercanda saja. Kalau yang lalu saya datangnya sebagai Cici,
saya akan panggil Sesiung. Kalau saya nggak kenal Sesiung, saya juga pasti cuman ngomong mau ketemu, nggak mungkin diterima kan. Jadi ada hal-hal yang memang kalau kita maunya di depan, kadang-kadang malah susah. Ya, kalau kita lakukannya dengan tulus, dengan niat baik, dengan niat membantu, masalah adakah financial benefit-nya atau enggak, itu tergantung karma masing-masing lah kira-kira. Tapi secara umum networking-nya atau rasa kepercayaannya itu pasti akan beda. Menarik ya Pak Hong Jin ya. Jadi berarti Bapak dapat berkah karena just do it juga itu ya Pak? Iya. Selama ini juga just do it itu ya? Iya. Berkah. Lebih banyak berkahnya malah ya. Ya. Kita material bukan financial benefit-nya ya. Iya. Dan kita akan merasakan jadi bahwa kenalnya bukan transactional gitu ya. Ya. Kenalnya lebih dari itu. Beyond the transactional. Ya. Beyond dari itu. Teman untuk sepenanggungan dalam membuat karma baik lah gitu ya. Jadi just do it tadi di depannya ada, asalkan niat baik lakukan saja gitu ya. Ya, kalau yang ada niat kejahatan bergabung bersama tuh namanya mafia. Jadi kalau jahat aja ada organisasinya, kenapa kita ini yang mau baik-baik kok nggak jadi satu gitu. Iya. Ya, pas banget itu. Baik, kita ada di Zoom ada satu penanya, ada Stanley nih. Stanley, lu dia lihat. Nah, ini Pak Stanley akan bertanya. Kita akan persilakan bertanya kepada kedua narasumber kita. Tapi tolong Pak Stanley, pertanyaannya singkat, padat, dan jelas ya. Jangan terlalu banyak dan terlalu panjang, karena waktu kita sangat terbatas. Silakan Pak Stanley. Oke, sebelumnya selamat malam dan namo buddhaya para narasumber saat malam hari ini, Pak Hong Jin, Romo Suherman, moderator kita, Saudara Teddy, dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Stanley, sekarang saat ini lagi ngekos di Jakarta, dari Jakarta. Saya cuma share sedikit bahwa saya tuh ada banyak mengikuti volunteer yang pendidikan, baik itu Buddhis maupun non-Buddhis, terkait dengan pendidikan hukum secara gratis. Nah, di sini saya ada rasa distrust terhadap orang-orang di sekitar saya, karena mereka itu memberikan kayak komentar negatif, Pak. Jadi mereka itu bukan hanya orang-orang di sekitar saya tuh, maksudnya orang-orang yang non-Buddhis, tapi bahkan yang kita sebut Kalyanamita itu sendiri itu berpikirnya juga negatif itu. Lalu masuk pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan pertama saya ajukan ke Pak Suherman, Romo Suherman. Saya memiliki konsep bisnis ini, tapi saya mengenal orang-orang sekitar ini, mengenal orang-orang di volunteer itu sendiri ya, itu untuk mendapatkan kepercayaan mereka tuh. Jadi kayak menemukan networking saya tuh. Lalu apakah ada yang salah dalam konsep cara berpikir saya ini dalam pandangan Buddhisme? Jadi saya mau menemukan jejaring sosial saya, nanti ke depannya mau saya jadikan bisnis seperti itu. Jadi kepercayaan saya tuh saya mau bangun, karena sebelumnya kan ada rasa distrust terhadap sesama tuh. Tapi saya mau membangun trust saya kepada orang-orang yang baru saya kenal dengan cara volunteer itu sendiri seperti itu, Pak Romo. Jadi itu yang pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua saya ajukan pada Bapak Hong Jin. Jujur itu menarik, Pak, waktu Bapak mengatakan terkait Kalyanamita, tapi dari perspektif seorang pebisnis, yaitu Bapak menyebutkan namanya Kalyanamitra, Pak. Menurut saya tuh Kalyanamitra itu jatuhnya seperti rekan, Pak. Rekan bisnis seperti itu. Lalu, menurut Bapak, bagaimana kita bisa menghadapi rasa distrust kepada orang-orang di sekitar kita, sedangkan merujuk tadi referensi dari Pak Romo Suherman tadi itu, bahwa kita tidak bisa membangun bisnis sendirian. Langkah apa yang pantas saya lakukan jika menghadapi hal yang demikian, Pak? Apakah just let it flow aja dan menutup kuping sana-sini atas hal buruk di sekitar saya, atau bagaimana jika dikaitkan dengan based on trust dan pertemanan itu sendiri? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Stanley. Mungkin ke Romo Suherman dulu. Silakan, Romo. Baik. Ya.
Selamat malam ya. Terima kasih pertanyaannya, Saudara Stanley. Dari sudut pandang Dhamma, ya, mungkin kita bisa pakai sama-sama landasannya yang paling umum aja ya, yaitu tentang karma, hukum karma. Karma disampaikan dari ajaran Dhamma itu adalah ada beberapa elemen, tidak berdiri sendiri. Ya. Jadi karma adalah adanya satu, diawali dengan intensi atau niat. Ya. Mungkin kalau kita pakai bahasa Palinya adalah cetana. Ya. Jadi diawali triggernya adalah niat, kehendak, yang kemudian disambung dengan perbuatan, kan gitu. Nah, perbuatannya sendiri kan kalau kita kupas dari kacamata Buddhisme, itu ada mulai dari pikiran ya, yang tidak terlihat, yang tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian perkataan itu juga kan perbuatan. Ada lagi kan perbuatannya berupa seluruh anggota tubuh kita nih, tubuh kita sendiri gitu seutuhnya. Nah, karma tersebut pasti kan akan menghasilkan satu buah hasil dari proses niat dan perbuatan tadi. Disampaikan ya bahwa karma tersebut selaras, sebab dan akibatnya selaras gitu. Kalau baik sebabnya, maka buahnya juga baik. Nah, kalau tadi kaitkan mau networking, ya, melakukan hubungan sosial tapi networking, ini kan nggak selaras ya. Bahwa niatannya adalah networking. Bukan untuk melakukan suatu kebajikan. Kalau tadi dikatakan bahwa Anda banyak bergerak di dalam aktivitas sosial, ya, tapi dengan tujuan nanti kenal banyak orang. Nah, itu berarti triggernya adalah bukan sosialnya, triggernya adalah mengenal banyak orang, ya. Dapatkan network. Sehingga komponennya ini bukan komponen yang homogen, ya, jadinya kurang kuat bondingnya. Gitu. Karena berbeda, yang satu arahnya sini, yang satu arahnya sini. Akhirnya jadi ini nih ya. Yes. Kalau kita pakai konsep Buddhisme tadi ya, yang paling sederhana, yang paling umum ya. Cuma biasanya kalau bilang karma, secara umum kan orang bilang, oh namanya karma tuh. Seakan-akan sendiri ya. Gitu. Tapi kalau kita kupas lebih jauh, itu nggak sendiri. Ada dua tuh. Ada niat, kemudian ada action-nya, perbuatannya. Nah, yang menariknya adalah diketahui ataupun tidak oleh orang lain, karma akan bekerja. Jadi kalau niatnya sudah ada berarti perbuatan pikiran tuh. Perbuatan pikiran bukan sosial, perbuatan pikirannya adalah network, dapat koneksi. Ujung-ujungnya gimana? Jangan terlalu berharap hasilnya dapat gitu ya. Kalau Pak Hong Chin, saya senang pinjem Pak Hong Chin istilahnya, kita culun aja gitu. Sosial udah culun aja, kita sosial gitu ya. Jangan tereduksi untuk network. Kalau mau networking, barangkali terus terang aja, yuk kita bernetwork ria. Mungkin menjadi lebih terbuka orang-orang yang kita mau ajak bernetwork ria, ya, mereka juga nggak salah nangkep atau mereka tidak ada timbul bahasa Belandanya atau bahasa Jerman ya tadi, Curigation gitu. Bertanda dikit ya, karena kan nggak curiga gitu, karena kan baca tuh gelombang-gelombang tubuh kita, gelombang alur pikir kita akan terasa gitu loh. Jadi kalau mau network
Kalau boleh saya suggest, terus terang aja katakan, saya ingin bernetwork. Ya. Cuma ada tips sedikit ya, kalau boleh saya tambahkan. Ya. Pakai lagi dhamma. Ya. Yaitu apa? Berikanlah. Maka kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Itu buah kebajikan. Jadi kita tanam kebajikan, kita berikan dulu. Give first and take. Jangan pakai take and give. Kalau take and give itu orang dagang. Give then you may taking gitu. Tapi jangan ditungguin loh, ya, Brother Stanley. Taking ini jangan ditungguin. Kenapa? Capek kalau nungguin taking. Ya. Nanti ada satu pepatah ya. Nah, seru nih ya. Sambil bercanda ya. Ada kiasan pepatah bilang, tenang aja bro, orang sabar pasti capek dan kesel. Ya. Jangan sabar menanti, itu rumah makan Padang. Sabar menanti, ya. Kita lakukan aja, jangan dipikir. Karena Buddhisme adalah universal. Percaya atau tidak percaya, tahu atau tidak, mengenal atau tidak, ya, pasti akan bekerja bagi semua orang. Terlepas di KTP tulisnya apa. Nggak punya KTP pun dhamma juga akan masuk. Kok, gitu ya. Demikian sementara dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Suherman. Nah, ke Pak Hong Jin, gimana nih Pak Stanley ini menghadapi mungkin di malam hari sebelum tidur, setelah berdoa, bermeditasi mungkin, kita merenungkan apakah ada yang harusnya bisa saya perbaikin, apa yang masih saya kurang pas gitu ya. Karena Master Cheng Yen mengatakan, kalau niatnya kita miring 1 derajat aja, nanti kalau udah jalan 1000 mil, itu miringnya udah nggak karuan sampainya, ya kan? Kita harus selalu tuning, review dengan kebijaksanaan kita, apakah kita udah sesuai dengan arah dan jalur yang tepat. Cerita sedikit, mungkin Stanley bisa, mudah-mudahan bisa mengambil paralelnya, yaitu pada waktu, kalau kita tahu Thai TV itu kan, kita di Medan itu 20% atau lebih bisa disumbang dana operasional dari pusat-pusat daur ulangnya cuci. Jadi yang menerima sampah botol plastik, yang menerima koran, yang menerima kaleng, botol kecap dan sebagainya, kemudian kita bersihkan, kita pull, nanti kita jual ke pengepul, ya kan, botol plastik itu hasilnya lumayan, bisa dapat 200 juta, ya kan, kadang bagus. Yang ada yang sumbang sofa bekas, AC bekas, ya itu bisa sumbang dapat 300 juta. Saya pernah terpikiran kalau di Jakarta sebaiknya kita mulai juga gitu ya. Kalau bisa ada mulai dengan 4 gitu ya, satu pusat daur ulang bisa menghasilkan 300 juta untuk 1 bulan kan 1,2 miliar, lumayan gitu ya. Nah, baru mengatakan itu kepada tim Taiwan karena di Taiwan juga di encourage untuk membuat pusat daur ulang. Ada yang melapor ke Master bahwa Hong Jin punya ide untuk membuat 4 pusat daur ulang di Jakarta untuk hasilnya nanti membantu meringankan dana operasionalnya TAE. Benar nggak tuh? Master ingatkan Hong Jin bahwa pusat daur ulang itu bukan untuk TAE. Menjalankan daur ulang itu untuk pelestarian lingkungan. Itu Stanley, mudah-mudahan menangkap maksudnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Romo Suherman dan Pak Hong Jin atas pencerahannya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Hong Jin dan Romo Suherman, ini jawaban yang luar biasa. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Pak Edi Kimbi ini. Ini untuk kedua narasumber juga.
bagaimana, mungkin ini lebih ke Pak Hong Chin sebenarnya. Namo Buddhaya Pak Romo Suherman dan Pak Hong Chin. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengajak atau meyakinkan para relawan atau para pengusaha sampai mereka mau dengan tulus mau ikut serta kegiatan yang kita lakukan? Apa sih yang menjadi daya tariknya bagi mereka? Anumodana. Terima kasih. Silakan Pak Hong Chin. Terima kasih. Ini saya juga pernah cerita sharing waktu sama Teddy ya. Anggap ada mungkin saya ada jawaban A dan jawaban B. Jawaban A-nya ini pernah terjadi, ditanyakan pada waktu itu kita Paicia ke Master ya, termasuk pengusaha-pengusaha dari Indonesia pergi ke biasa secara tradisi kan hari keempat Imlek itu untuk mengucapkan Imlek kepada guru ya. Dan pengusaha-pengusaha itu kan datang kemudian kepada Master dan juga mau sumbang ini, mau sumbang itu gitu ya. Waktu itu ada Pak Jaya Suprana. Pak Jaya Suprana bingung, ini dunia model apaan nih? Kemudian tanya ke Master. Di dunia luar, itu kalau mau cari sumbangan setengah mati susahnya. Di sini kok malah kebalik-balik. Banyak yang mau nyumbang tanah, mau nyumbang ini kok belum tentu diterima gitu. Apa tuh? Kenapa tuh? Kenapa pengusaha ini mau nyumbang demikian? Gitu ya. Jawaban Master ya tanya aja ke pengusahanya kenapa dia mau nyumbang demikian gitu kan. Master juga bukan pengusahanya kan, alasannya gitu kan. Nah kira-kira jawabannya hanya begitu. Cuman saya lanjutkan dengan jawaban B-nya. Adalah buat para pengusaha atau relawan itu atau teman itu untuk terjun langsung merasakan. Kita kan selalu bilang bahwa hidup adalah penderitaan sebabnya ini. Itu teorinya begitu. Coba lihat prakteknya. Tadi yang tadi saya bilang kumuh, darah kumuh, kali angke, ya kan? Buang air besar di atas sampah, baunya begitu busuk, ya kan? Kalau kalian masih tahan kali angke, ayo kita ke Bantar Gebang. Kalau kalian tahan Bantar Gebang, ayo kita ke tempat-tempat yang terjadi perang, ya kan? Dengan jenazah-jenazah membusuk, bau yang luar biasa. Sekali mencium bau jenazah, puluhan, ratusan ribuan yang meninggal di Aceh, itu nempel ke baju kita tuh nempel. Mau pakai masker apapun, dikasih minyak angin sekuat apapun, tetap tembus. Kalau sudah pernah merasakan hidup adalah tidak kekal, sudah merasakan bahwa segala sesuatu yang terkondisikan akan sirna, ya zaman tsunami 2004, saya pergi ke sana masih banyak jenazah. Ya kan, melihat 5.000 orang dimasukkan ke dalam tanah seluas mungkin 2.000 meter. Teorinya di 1,6 meter. Tapi prakteknya mungkin karena nggak cukup, ya udah ditumbuk-tumbuk aja. Pada waktu hujan besar, tangannya tuh masih keluar dari liang kuburnya. Nah, kalau sudah melihat begitu, ya kita nggak macam-macam lah. Kalau sudah melihat sendiri, merasakan sendiri, ya kan? Ya udah, kita nggak macam-macam lah istilahnya. Hidup adalah penderitaan itu bukan hanya teori, tapi kita udah mencium baunya, melihat dengan mata kepala sendiri, merasakan, ya kan? Tangisan-tangisan keluarga yang ditinggalkan, anak-anak yang yatim piatu, ya kan? Itu barulah kita mengerti makna daripada apa yang diajarkan oleh guru kami dan juga Buddha. Baik. Terima kasih nih Pak Hong Chin. Satu pencerahan yang baik sekali bahwa kita yang harus terjun langsung mengalaminya sehingga relawannya itu akan ikut serta. Jadi daya tariknya itu kira-kira kalau dari Romo Suherman nih, mungkin bisa ditambahkan sedikit mungkin Romo. Apa sih kok kita melakukan sosial nih, apa daya tariknya? Iya. Kalau tadi pertanyaan teman kita Pak Edi, ya, terus terang saya
sebaiknya tidak menjawab karena saya nggak tahu, gitu ya. Tapi kalau tadi ditanya, ya apa tadi pertanyaannya tadi? Bagus tuh kalimatnya, bisa diulang biar yang lain. Apa menjadi daya tarik sehingga kita? Iya, apa yang jadi daya tarik sehingga kita melakukannya gitu ya? Kalau itu saya bisa jawab karena saya tahu gitu. Saya merasa ada sesuatu yang lebih lega. Jadi saya merasakan lega, saya merasakan bahagia, saya merasakan lepas gitu. Nah, ini terima kasih nih. Tadi pertanyaannya jadi saya masuk lagi ya tentang attachment gitu ya. Kan di dalam Dhamma ajarkan jangan attach, tapi kita harus detach gitu ya. Jangan melekat, kita harus melepas gitu. Ya. Padahal kan selama ini dari kecil sekolah apa segala macam kan kita itu diajak, dididik ya, dan juga kemudian mengajak diri untuk selalu melekat. Ya. Sekolah bikin PR supaya dapat nilai bagus, ujian nilai bagus, dapat bintang kelas, dapat juara kelas, udah dapat juara kelas, wah juara umum, juara angkatan dan sebagainya. Itu kan jadi melekat terus ya. Dan tanpa disadari hal tersebut membuat kita seperti tikus yang nempel di jebakan tikus tuh, di kertas yang dikasih lem ya, atau lalat gitu ya, jebakan lalat, melekat ke sana. Begitu menderitanya kan begitu kita melekat. Tapi kalau masih dalam ngomong melekat, kayaknya masih belum begitu bisa merasakan sendiri gitu, ehipasikonya. Terus kapan bisa merasakan? Ya, saya merasakan sendiri, yaitu apa? Tidak melekat itu lebih enak daripada melepas kelekatan. Saya masih belum tahu rasanya tidak melekat. Sama seperti saya nggak bisa bilang manis dan asin mana lebih enak. Sebelum tidak bisa merasakan manis atau asin. Saya tidak bisa bilang air putih, yang sebenarnya bukan air putih ini, air tidak berwarna itu enak, jernih kalau diminum. Sebelum merasakan kehausan. Nah, pada saat melakukan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan niat yang tulus, di sana saya baru merasakan gitu. Detach itu enak sekali. Melepas itu enak sekali. Dengan tidak melekat. Kalau tidak melekat masih belum berasa. Tapi pada saat melepas itu berasa. Ada yang plong. Ya. Ada rasa bahagia. Tapi kamu jangan tanya bahagia itu apa loh. Gitu ya. Jadi gimana dong? Rasakan sendiri, lakukan sendiri, ehipasiko, maka kau akan tahu. Ya. Jadi pertanyaan tadi, kenapa mau itu? Karena saya merasa plong tadi, saya merasa bahagia. Ya, demikian Edi. Mungkin berbeda-beda orang yang mungkin Romo ya. Mungkin di Romo udah tahap the level. Kalau tadi Pak Hongji bilang the next level udah the next level. Enggak juga lah. Lagi udah the next levelnya gitu ya. Nah, ke Pak Hongjin nih, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak. Apa sih tips dari Pak Hongjin untuk menjalin jodoh baik di masyarakat yang bisa menunjang bisnis? Tips dari Pak Hongjin.
Kita kalau mau mendapatkan suatu hasil yang baik dari karma baik, jodoh baik, kita juga harus selalu menyiapkan, menebar bibitnya di tempat yang tepat, memberikan pupuk, memberikan sinar matahari, dan unsur-unsur lain gitu ya. Jadi benar, jadi itu kan bukan take dulu, tapi give dulu, dan kita selalu dengan care ya, menyirami bibit-bibit itu, menjaganya, mendapatkan asupan yang cukup, termasuk matahari, termasuk air, termasuk pupuk dan lain sebagainya. Harus telaten, harus nggak bisa instan lah, jangan harapkan instan ya. Segala sesuatu itu butuh waktu, dan kita harus menggunakan bukan hanya compassion, welas asih, kita juga coba gunakan kebijaksanaan kita untuk nyebar bibitnya di tempat yang jangan yang kering kerontang, yang akan mati dan lain sebagainya, di atas batu kita cari tempat yang subur, kita persiapkan dulu dan lain sebagainya. Kita seperti petani yang harus punya suatu pengetahuan tentang good farming ya. Itulah kira-kira jodoh yang baik itu bukan dari langit, bukan dari ini, tapi ya harus kita cultivate. Baik, terima kasih Pak Hong Jin. Nah, satu pertanyaan terakhir untuk Romo Suherman. Apa manfaat kita? Apa manfaat dari pembicaraan kita malam hari ini? Artinya apa sih manfaat kita menjalin hubungan baik ini? Setelah kita mendengarkan dari Pak Hong Jin yang banyak, kan, bahwa banyak kisah-kisah inspirasi, apa sih manfaatnya coba, Romo? Baik, ya. Manfaatnya pertama, ya, saya dapat tambahan wawasan dari Pak Hong Jin, gitu ya. Kemudian manfaat lainnya adalah saya tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain sepanjang beberapa menit kita mengisi acara. Justru bermanfaat lagi ya, Romo. Itu adalah manfaat yang saya rasakan. Saya tidak berpikir jahat untuk orang, untuk makhluk lain. Itu manfaat luar biasa. Ya. Jadi kalau Buddhist quotation dikatakan, ya, hindari kejahatan, sucikan pikiran, paling tidak hindari kejahatan tadi, ya, itu adalah manfaat selama acara ini berlangsung. Sucikan pikiran, saya nggak berani menilai, ya. Dan mudah-mudahan, ya, lanjutan yang ketiganya, menambah kebajikan, itu bisa dirasakan oleh kita semua yang ada di sini. Sadu. Demikian manfaatnya, Teddy. Terima kasih. Baik. Sebagai closing statement, pertanyaan juga, tapi pertanyaan ini sebagai closing statement, apa harapan Romo Suherman kepada orang-orang di luar sana yang hendak memulai bisnis atau social purpose, begitu? Apa harapan Romo? Wah. Harapan saya semoga semua yang mempunyai niat baik, ya, bisa terkabul, didahului dengan niatannya beneran baik dan selaras dengan hasil akhir yang tujuannya juga baik. Plus melakukannya dengan semangat dan sikap cara yang baik. Terima kasih, Romo. Nah, dengan Pak Hong Jin juga pertanyaan sama, Pak. Apa harapan Bapak untuk para pengusaha, untuk para relawan, dan orang-orang di luar sana yang untuk menjalin jodoh yang baik di masyarakat? Silakan, Pak. Ada masalah di dunia ini ada banyak sekali. Tidak bisa tergantung kepada satu orang, dua orang, bahkan seluruh masyarakat Indonesia atau di Medan atau ini kumpul, kita semua benar-benar perlu bergotong royong. Jadi kita mulai dengan awal yang baik, niat yang baik,
kita prosesnya juga baik, ya kan, di tengahnya baik, dan pasti hasilnya akan baik. Tapi perlu bersama-sama lebih banyak orang lagi berbuat kebaikan. Masa kalah sama mafia? Kalau nasi goreng mafia boleh ya Bang Cin ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Uncin dan Romo Suherman. Izin saya akan merangkum acara hari ini melalui sebuah puisi. Kita menyajikan teh, menjalin jodoh baik di masyarakat. Kita menyajikan teh, memberikan satu harapan untuk masyarakat umum. Kita menyajikan teh, bermanfaat untuk banyak orang. Kehadiran kita membawa berkah. Kita menyajikan teh, penuh dengan syukur, membawa cinta kasih kepada semuanya. Semoga teh yang disajikan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga teh yang disajikan membawa berkah lebih banyak kepada masyarakat. Semoga teh yang disajikan membawa harapan dan memori indah untuk melangkah bersama. Baik, terima kasih Pak Uncin dan Romo Suherman. Nah, berikutnya Romo Suherman izin untuk memimpin Patidana. Boleh Romo? Baik. Sebentar ya Romo. Malam ini Teddy pertanyaannya luar biasa, ini sulit jawabnya. Silakan Romo. Baik ya. Mohon izin Bante, Rama-Ramani, Bapak Ibu sekalian, ya. Mari kita sama-sama untuk melafalkan parita pelimpahan jasa Patidana, ya. Bisa kita mulai. Punya sidani katasa, yana nyani kata nime, te sanca bagino hontu, satta nanta pamanaka, ye pia gunawanta ca, mayam mata pita dayo, ditame capya ditawa, anye maja tawerino, satta titan tilokasming, pe buma catuyonika, panceka catuwokara, samsaranta bawa bawe, nyatang we patidaname, anumodantu te sayang, ye cimang napaja nanti, dewa tesang niwe dayu, maya dinya napunyanang, anumodana hetuna, sabe satta sadahontu, awera suka jiwino, kema padan capa pontu, te sasa sijatang subah. Sadu. Silakan Teddy. Baik, terima kasih Romo. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan menutup acara hari ini dengan membacakan nama Karapata kembali. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi, swakato bhagavata dhammo, dhammang namasami, supartipano bhagavato sawaka sangko, sanghang namami. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat pengumuman, beberapa slide pengumuman yang akan ditampilkan tentang acara-acara berikutnya dari Dhammasakaccha Online. Silakan di capture apabila
Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Orang-orang mencari platinum, ada yang turun, ada yang naik. Teh yang disajikan sudah diminum, hubungan baik juga terjalin baik. Baik, selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Terima kasih Romo Suherman dan Pak Hong Chin telah bergabung hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, terima kasih Teddy, Pak Hong Chin, terima kasih kebersamaannya. Rama-Ramani, Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, yang kurang cocok ya. Terima kasih Pak Hong Chin. Terima kasih semuanya.